genderuwo ya rata-rata yang bisa menyerupai manusia. Oh, iya? Itu ininya nggak ada. Kalau orang Jawa tuh bilangnya uci-uci. Oh ini yang ada. Aji nggak kelihatannya pakai kumis. Kecelakaan, sebelah badannya hancur, berdarah-darah. Rumahnya di kamar bibi di rumahku yang sekarang. Gara-gara lu yang dateng. Oh, Mami kan lu mulutmu gini berdua. Ya kan takut. Sama dukun sama orang pintar gitu. Mana sih? Kayak lagi ngomong horor ini lebih horor, bangkunya jalan sendiri. Ada yang gede-gede sekali. Oh, aku merinding sih. Kuntilanak tuh warnanya macam-macam lo tau nggak, Mam? Aduh ini Bukan kok cuma putih doang. kakiku kok merinding ya. Jadi gini ceritanya. Waktu kita pulang Disiulin? Nah, Sama siapa? jadi ceritanya gini nih, Mam. Ceritanya. Beberapa waktu lalu, aku tuh bilang, Frisly, ada sesuatu yang beda sama kita dan tim setelah pulang syuting. Dia bilang, aku juga aneh. Dia bilang gitu, karena aku beberapa hari ini nggak bisa ngeliat hantu. Kenapa ya? Dia bilang gitu. Loh aneh kok anak indigo malah nggak ngeliat hantu. Tapi pas di rumah aja. Kalau di luar rumah dia ngeliat hantu lagi. Wah berarti kayak ditutupin nih di rumah. Sama seseorang, atau sama sesuatu, atau sama apapun itu namanya. Udah, setelah kejadian itu, asistennya Frisly bilang, Kak, di rumah tuh ada gangguan. Gangguannya sering ada yang siul. Siulnya tuh gini. Masa sih kok ada yang nyulin? Karena Akhirnya malam pita ya, Fit. timnya pada bete. Masa nggak ada yang percaya sih sama kita? Akhirnya sama dia kalau lagi di mobil sama di rumah, Mam, ditaruh handphonenya gini, dia diem gini kan. Dia diem lama ada 15 Siapa menit, nih? 18 menit. Siapa? Timnya Frisly. Ada siulnya, Mam, 2 kali, 2 video. Ada siulnya dua-duanya. Setelah itu kita lagi mau preview Kakak Beradik Journey episode 4. Di rumahku, aku, Terry, Tommy, Dina, semua tim ada di rumah. Nah, proses syuting Kakak Beradik Journey ini adalah sebelum kejadian Frisly disiulin. Tiba-tiba pada saat kita preview, itu kan udah 2 bulan lalu kan, syutingnya kan. Ada part dimana aku ngomong gini, ada yang siul barusan, siapa tuh? Siulnya suara laki-laki. Aku contohin siul yang sama. Jadi ternyata kita nggak sadar, kita itu udah dengar suara siul duluan. Oh, di rumah itu. Di rumahku. Baru abis itu di rumahnya Frisly. Banyak banget ya. Madonna. Distrek ya? Langsung ke distrek. Lagi Itu lebih horor. Lagi horor. Kita lagi preview, aku bilang, masa sih ada suara siul? Kayaknya nggak percaya. Aku telepon lagi sama Frisly. Kayaknya siul kamu sama siul di rumahku sama deh. Oh ya, ini soalnya pada saat syuting kita katanya saat itu dengar suara siul. Nggak berapa lama, paling 2-3 menit, itu siulnya bunyi, Mam. 2 kali. Waktu kamu nelpon. Lagi nggak selesai telepon Frisly, ini semua dengar semua. Terry semua dengar, tapi suaranya jauh di belakang. Jadi rumahku tuh ada ruang TV kayak begini, ada ruang TV sama meja makan. Yang dengar cuma yang di ruang TV doang. Yang di meja makan kayak, apaan sih? Enggak lah, nggak ada suara siul itu mah. Itu mah halusinasi aja. Setelah ngomong itu bunyi lagi tapi di tengah-tengah kita. Ngumpul semuanya. Itu nggak udah ini. Langsung pada diem. Aduh gimana nih? Langsung pada gitu. Terus Tommy nggak lama lihat apa tuh? Lihat anak kecil sama dia lagi bengong-bengong gini. Perempuan dia tembus tembok kata Dia Tommy. tuh keseringan dibukain mata ininya. Sampai akhirnya kelupaan ditutup. Masa sih, Beb? Kelupaan ditutup. Sedih banget ya Allah. Sekarang kamu kelupaan ditutup? Belum sempat ditutup. Sekarang masih? Masih. Bisa ngeliat? Semalam di hotel Terus itu serem? serem hitam gitu, hitam tinggi. Kok kamu bisa ngeliat sih? Jadi kita tuh ada Gambarnya orangnya, dibuka. Mam. Jadi nanti ada orang yang dia dikumpulin nih sama dia. Ini orang yang gue pasang nih. Bisa nggak di screening? Dimasukin dulu ke tempat screening. Tapi terkadang-kadang orang yang bisa itu, boleh nggak gue minta dia? Iya. Gitu. Tadi nunjuk sendiri. Seperti Orang itu nggak mau gimana? kadang ada orang yang menolak dari badannya padahal badannya bisa. Iya. Tapi ada orang yang badannya nggak bisa tapi dia mau, itu juga belum tentu. Nah, Itu dia makanya kita tuh kayak di program itu kayak ajang pencarian bakat. Kadang-kadang gini kayak ngeliat siapa lagi nih mau kita buka Kita ya? kayaknya ya. Siapa lagi? Kita kayaknya ya. Siapa lagi mau kita buka ya? makanya kalau kita buka Sarwenda, nah Sarwenda nggak nolak badannya, Iya dia nerima. nerima.
dia nerima. Kamu nolak gak badan lu? Nerima. Terima ya. Awalnya sih nolak pasti pertamanya. Badan pun mual-mual. Terus tadi kamu kesini nggak ngeliat apa? Tommy pernah dengar suara ini kan? Evita di rumah. Jadi rumahku itu ada kuntilanak merah. Aku taunya dari pembeli, dari yang pemilik sebelumnya. Aku cerita sama dia, iya di rumahku ada, di rumah tuh sekarang ada suara apa, ada suara ini, ada suara itu. Tiba-tiba pemilik rumahnya bilang gini, kamu udah ketemu belum sama kuntilanak merah? Nah, Loh, kok dia bisa tahu? jadi ternyata udah terkenal. Dulu waktu dia tinggal di situ dan dia punya rumah itu, supir taksi datang nganterin saudaranya ke situ, terus dia bilang, ini kan dulu rumahnya Evita. Dulu sekitar tahun 60 apa 70-an, Mam, rumah itu adalah rumah tinggalnya Evita. Evita itu meninggal di depan jalan, di jalan raya. Dia warna merahnya tuh bukan bajunya merah, tapi sebelahnya tuh darah semua. Dia naik motor katanya, kecelakaan, sebelah badannya hancur, berdarah-darah. Rumahnya di kamar bibi di rumahku yang sekarang. Nah, aku selalu bilang sama Evita, aku tahu kamu ada di sana. Ya nafsi-nafsi, kamu jangan ngasih suara, jangan ngasih bau, jangan ngasih wujud. Ya kalau sesekali 2 kali nggak apa-apa lah, tapi jangan sama yang nggak dikenal ya. Kalau udah mulai kenal, makanya kami beberapa kali pertemuan baru bisa lihat. Terry beberapa kali pertemuan tuh baru ngerasa. Nggak bisa lihat ya? Ngerasa doang tapi nggak bisa Ngerasa. jelas. Kalau udah nyaman gitu. Tapi kalau misalkan ada tamu, mereka tuh polite banget. Nggak ada suara, nggak ada bau, nggak ada. Orang tuh bilang kayak nyaman banget ya rumahnya ya, kayak nggak berasa serem. Lo nggak tahu aja padahal. Nah, aku memang bilang sama mereka, ya udah biarin aja kamu di situ, nggak apa-apa, nggak bakal aku pindahin juga. Rumahku rumahmu juga dulu. Tapi kalau ada tamu ya yang sopan, jangan bikin orang nggak nyaman. Kita kamu kok digangguin sama penunggu Memang rumah? pertama kali tuh. Pertama kali. Dia mau bercanda kali. Ya ini tiba-tiba Tommy lagi duduk diem, dan Tommy bukan orang pertama, udah orang keempat. Dia emang bercandanya kayak begitu, Tom. Gimana? Dari tempat cucian piring, balik badan, toto nembus kan? Iya, nembus nabrak tembok. Nabrak tembok. Bercandanya gitu, Mam. Bercanda ya. Jadi anak-anak kantor tuh kalau di rumah gini, ih, gue pikir bibi, taunya nembus tembok gitu. Gitu dia suka bercanda gitu. Evitanya. Itu seru-seru banget. Seru kan tapi? Seru Tapi seru kan? Kadang kita kemarin libur 1 bulan nggak ketemu hantu. Oh itu udah rasanya udah gatel banget. Tuhan, ini apa lagi? Iya kan? Cuman katanya anak-anak kalau malam tuh katanya ada coret-coret gitu ya. Coret-coret apa, komputer gitu ya. Ya, di kantor yang sekarang ada cilok. Tapi anak kecil. Tapi kalau anak kecil katanya nggak apa-apa. Oke nanti main. Kalau di kantornya kalian nggak ada itu aneh-aneh? lagi. Itu lagi. Itu mah menyerupai teman-temannya sendiri. Sering ini nyerupai orang. Iya, kayak di kantor kita ada yang nyerupai orang ya katanya. Dulu ya, kantor yang lama ya. Ya, benar lama. Dia bisa berubah jadi siapa gitu. Ternyata orang itu nggak ada kantor. Yang menyerupai itu, dia pakai baju merah, padahal orang itu nggak pakai baju merah. Nggak, padahal dia belum nyampe di kantor. Dia udah ke kantor, tapi dia lagi nggak di kantor pada saat orang lihat itu. Lagi sholat duhur, dia lagi di store. Kan nggak tahu pakai baju hitam kan. Nah orang yang lihat ini dia pakai baju merah di dalam gudang itu. Sementara dia nggak ada pegang laptop Si dari boy. pagi. Tuh kita bilang tanya Uwe, nggak ada dari pagi aku megang laptop di gudang itu gitu. Jadi bentuk bisa ya? Bisa genderuwo ya rata-rata yang bisa menyerupai manusia. Oh, iya. Itu ininya nggak ada. Kalau orang Jawa tuh bilangnya uci-uci. Oh ini yang ada. Ininya nggak ada. Belah. Ketika jadi manusia katanya. Aji nggak kelihatan dia pakai kumis. Jadi Siapa tahu ternyata sebelah aku tidur bukan Aji ya kan? Terus ada lagi nggak cara bedainnya? nggak tahu, aku sih sebenarnya ngelihat langsung membedakan belum pernah. Jadi Nggak tahu. belum tahu bedanya apa. Sama yang tempat kita dulu pernah nginep tuh seru juga. Yang gubuk itu. Kita kan paginya nginep sana. Aku kira hotel. Ternyata bangun-bangun itu kayak gubuk. Terus ternyata itu tuh makam Cina gitu. Waktu itu lagi tahun baruan tuh, Fit. Terus kita ke sana. Ini aja cuma pilihan penginapan cuma ini doang. Terus habis itu besok pagi baru kita sadar itu kayak gubuk, nggak kayak kemarin malam yang kita lihat itu loh. Film-film. Ya ini kok gubuk ya. Ternyata dia pakai bambu-bambu gitu temboknya, kayak nyaman gitu. Aja kok kita bisa nginep di sini ya. Kemarin malam itu berisik banget. Wah, sampai orang teriak-teriak kita nggak bisa tidur. Entah itu rame bener apa enggak kan aku nggak tahu ya. Pokoknya aku di dalam kamar aja nggak keluar. Jedor karena tahun baru kan. Coba rame banget rame. Besoknya, masih ada foto itu di Instagramku. Danau depan kita, danau, terus ada kuburan Cina gitu. Terus ternyata gubuk, Beb.
Cuman kalau di Bali tuh kalau kamu memang nggak sopan ya dijailin gitu ya. Emang banyak wujudnya tuh ya besar, udah besar tuh banyak kerajaan kera gitu. Iya. Kayak Anoman gitu ya. Anoman, kayak di pantai tuh banyak banget. Kelihatannya kayak cuma batu karang tapi ternyata singgahsana. Kayak nggak boleh mandi di pantai sembarangan gitu ya. Aku pernah pergi sama temanku berdua, aku lupa nama pantainya. Turun jalan kaki ke bawah, masih bersih banget pantainya. Terus temanku pengen cerita gini, dia bilang temen gue pernah sambet nih di sini kata dia gitu. Waktu itu lagi buka botol bir di karang dia buka gini gitu kan. Terus aku bilang iya ternyata tempat duduk ya. Hah? Kata dia gitu. Iya emang bener ya. Nah aku pun kadang-kadang kayak nggak yakin bener nggak ya dugaannya, tebakannya bener apa nggak ya gitu. Dia bilang iya benar, ternyata dia tuh dulu panglima bentuknya Hanoman. Itu tuh singgasananya dia. Jadi ada karang gitu tengah ini udah pantai, tengah-tengahnya ada karang gitu kayak tempat duduk. Dia buka bir di situ, pulang nyampe hotel dia kemasukan pakai bahasa Bali. Nggak boleh aneh-aneh. Nggak boleh. Lagi buka botol di situ. Seru loh. Seru, Mam. Seru. Tapi lebih serem rumahmu, Beb. Berarti Terry ikut kemana-mana dong syuting? Awalnya kan dia nggak mau takut. Serem Dulu deh. penakut banget Kak. Enak aja loh. Takut banget dulu. Enak aja lu. Ivan deh, kok lu ready? Duh, semoga aku nggak pernah ngeliat ya. Jangan sampai. Gimana ya? Sebenarnya ngelihat pun kalau orang yang tidak Kebayang terus nggak sih? enggak lah. Karena lo nggak pernah ngeliat kan? Karena seumur hidup aku. ngelihat pun pasti bukan bentuk yang solid, susah. Ya, ngeblur Ngeblur. itu. Nggak Jadi solid. kalau solid mungkin pingsan. Ya kabur. Jadi ada bintang tamu bilang, aku pengen dong lihat. Oh yaudah tuh di sana tuh ada genderuwo matanya merah. Aku nemenin. Timku di depan juga ada kreatif. Dia ngeliatin sawan. Nggak taunya mam. Sawan ketakutan ngeliat keluar, tariknya keluar, matanya merah gede hitam berbulu gitu. Oh Pak tolongin. Ya lu lagi jangan di depan. Kalau mau di belakang udah tau di depan. Kelihatan gitu. Emang udah sering lihat dia sebelumnya. Tapi lu pernah nggak merasa takut? Pernah. Maksudnya merasa takut gue harus cabut nih, pernah nggak gitu? Pernah itu kemarin di Cipanas takut karena memang mungkin badannya capek kan. Aku flight jam 7, jam 6 Jakarta, bangun jam 4 Jakarta. Syutingnya sampai jam 2 pagi lagi, udah jam 1 kayaknya. Wah udah mau 24 jam nih malah. Pasti kondisinya lemah. Takut jadinya. Kalau kerasukan ya? Enggak sih, aku percaya aku nggak bisa kerasukan. Tapi takutnya kalau ngelihat yang bentuknya jelek banget tuh suka sawan, besoknya suka keinget-inget. Ya itu aku bilang kebayang-bayang terus kan. Tapi ya jarang sih. Tapi kok kamu bisa denger terus belakangan ini ya? Ya karena sering ikut kayaknya deh. Jadi sensitif juga. Itu kayak gimana ya? Kayak mungkin ibaratnya orang yang biasanya tidak terbiasa nyanyi terus ada di program nyanyi dengan orang semua nyanyi lama-lama ikutan mungkin humming bersenandung lama-lama mungkin dia jadi bisa kan. Kayak ajang pencarian bakat kalau di lokasi. Jadi kadang-kadang suka kayaknya ini malamnya dia nih. Coba buka gitu. Dan dia kayak, waduh kenapa ya gue ya? Kita kayak, kenapa ya lu ya? Kenapa ya? Nggak tahu deh kita. Kita bener-bener nggak tahu. Kita buka sengaja. Udah tahu. Caranya kalian ngebuka tuh gimana sih? Ada orang. Kita emang nggak ngerti. Ada paranormalnya. Nah mereka tuh kan bisa ngeliat auranya juga kan kayak, ini kayaknya malamnya dia nih. Oh ya udah jadiin aja kita mah gitu. Jadiin gitu. Tapi lu nggak pernah kan? Lu nggak pernah kan? Nggak pernah. Kan aku memang udah mendengar, udah merasakan mereka. Sama kayak waktu aku cerita hantu itu kan aku ke apartemennya Igun kan. Kita cerita lah nih. Ketemu kan Igun segede itu, ya kan? Gede banget. Ngantri kita ke lift, teman-temannya kan ada ngantri ke lift kan. Aku Kak Robi, sama itu udah berempat set. Tiba-tiba mati lampu, kita bercerita hantu di lift itu gimana nggak panik? Pas aku mau jalan, aku nggak bisa depanku Igun, aku mau lari, aku nggak bisa nemplok muka aku di badan dia. Dia udah ngemeluk si Kak Robi sama itu. Terus kita berdoa. Udah masuk lift kan, Igun tuh sampai bawah, ternyata mati listrik. Apartemen itu kita kira itu hantu jahilin kita, ternyata mati listrik dong. Kayak gini, kita break kebau. Aku lari nggak bisa depanku Igun. Ternyata tuh dia bilang, Parno ya nek kata dia. Mana paketnya? Terus kita jadi ngobrolin Iya gini. dong, Yuk. tuh coba. Ayo aku udah siap. Di sana, ya. Sana juga. Yuk. Yuk.
Aku belum dapat lagu sama Frisly, Mam. Oh, yang kemarin syuting-syuting pakai kuda-kuda itu. Bukan, itu cuma photoshoot aja. Ini mau bikin di Bali nanti. Apa? Uncle mau pre-wedding sama Prisly? Telat. Kan udah ada nadanya. Kan adekku Ada nadanya, standby. nadanya berbeda. Gila deh. Makanya. Terus selalu dapetin kameramen yang nggak pas itu si Abi. Dia udah, udah heboh. Abi nggak sampai kamera. Kayaknya Abi mau gue pindahin kayak Urban deh, Mam. Jadi buat bersihin baling-baling, Mam. Kali aja kan lebih pinter, Mam. Aduh serem deh. Kita habis ini mau ke Melukat dulu. Bener gak sih, Mam? Iya beneran loh, orang ajudannya Mami udah di situ. Bener loh Beb, aku ajudanku udah di sana. Nggak enak. Lu nggak mau ikut? Ada ikan-ikan di kolam itu. Enggak, udah nggak ada ikan-ikan. Nggak ada ikan kemarin. Nggak ada. Terakhir kali ada kok. Nggak ada kemarin nggak ada. Katanya ikannya dipindahin. Takut kena. Karena ikannya kan harus pakai masker. Biar bisa melihatnya segalanya kan. Suruh dia ke kantor kita dulu buat ngeliat. Weekdays ya? Ya kamu kan ke kantor kita sambil kita ngobrol di sana. Oke. Oke, ya kita makan dulu yuk. Terry biar dibukain pencerahan di sana. Beb, yang datangin Jordi ke kantor pakai ini nggak seserahan apa? Jatuhnya aku yang disembahyang gitu. Harusnya waktu ngerupuk ya. Ngerupuk tuh yang goh-goh itu loh. Sebelum nyepi. Itu kan sebelum nyepi tuh. Hari khas sebelum nyepi. Wah, itu seru banget dong. Yang ada patung-patung tinggi di anak-anak itu kan. Iya, itu bukan patung ogoh-ogoh. Yuk kita makan dulu yuk. Oke, si Terry dealkan dengan ibu dia. Apa sih ini? Wow. Hai, dia tadi luar nanya. Ya Tuhan, mereka berantem mulu. Tuh sunsetan. Ini kayak aku mau tebang deh biar sunsetnya full. Jadi ini mau naikin ke atas nih. Harusnya pohon bambu itu dipotong, Mam. Iya. Tadi kan udah ngomong. Ya Tuhan. Tinggal. Aku mau nanya, kalian pernah berantem gak sih? Enggak. Pernah nggak, Oma? Enggak. Sampai nggak ngomong pernah nggak? Nggak pernah, Mam. Masa sih? Nggak pernah. Salah paham pernah? Enggak. Kita tuh hari ada ketawa, ngecengin orang aja adanya. Karena nggak sefrekuensi, Mam. Dia kan bikin baju, kita beda gitu. Oh beda ya. Jadi nggak sefrekuensi. Sehari lu telepon Ruben berapa kali? Setiap hari. Kayak lu telepon gue pagi-pagi aja sama. Pede Dia banget. telepon gue pas dia lagi berong. Pasti dia telepon gue. Gila deh. Kayak ada, gua kalau ngeliat muka lu tuh kayak ada obat pencahar, ngerti nggak? Ayo Mam dulu yuk. Kan kita mau menyelusuri malam ini. Kita mau menelusuri apa malam ini, Jody? Tapi kita bakalan lihat malam ada apa ya, Mam. Semoga seru ya. Kan Tapi nggak ada sih kalau di pura-pura tuh jarang ya. Siapa bilang kan ada banyak yang baik-baik. Yang baik-baik tapi kan bentuknya juga belum tentu baik semua. Oh gitu ya? Iya dong, ada yang putih tapi serem juga. Ada. Tapi dia baik. Baik. Kayak aku pernah satu ke makam raja-raja gitu di Yogyakarta. Bentukannya di pohon ada Hanoman putih semua, Mam, banyak. Oh ya? Di sini dipakein kain, terus di sininya ada ikatan kepala, di sininya ada batu. Kayak Bali ya? Kayak penjaga gitu ya, Deko kali ya? Kayak penjaga. Lu tadi waktu ngeliat, kan dia tadi kesini. Jadi dari depan tuh dia ngeliat di sini tuh ada penjaga gitu. Iya, di depan banget tapi Di depan jalan. masuk ke rumah. Mau masuk ke villa kan cuma satu jalan aja. Sebelum pintu gerbang yang gede banget itu di kiri kanan. Ada di situ. Dari sana. Sama aku udah lihat anak kecilnya Oh, udah. lari-lari. Kayaknya dua deh, Mam, ada cewek cowok. Iya. Kayaknya. Dia baik kan? Baik. Dia tadi udah ngeliat anak kecil di sini lari-lari. Lu jangan sedih, istrinya Cesar juga bisa like Mare. Hah? Diana, Hah? Lu bisa? Mare. Kok bisa kayak gitu? Turunan. Ini lu bisa ngeliat di sini? Udah dari tadi pertama masuk juga udah. Oh, dia sama Jody, lihat pertama kali masuk juga. Iya. Kanan kiri ya. Iya. Ini kita cocokin. Aku bilang sama Mami dulu, abis itu Mami tanya ya. Sini, kita dulu cerita sini. Yang aku lihat dua. Terus? Satu yang ada bentuknya besar, satu lagi kayak ada mbok-mbok gitu, kayak pakai baju Bali. Terus di sebelah sininya ada bunga. Nah, dia itu sebenarnya yang agak galaknya. Dia yang ngejagain sebenarnya. Oh, dia kayak rumah ini. Dia ngejagain rumah ini.
kelihatannya nice tapi dia yang paling galak sebenarnya. Kayak tau nggak? Kayak kalau madam tuh kan dia bukan merepresentatifkan yang serem. Dia yang diem, anggun, tapi sebenarnya dia powerful. Kayak gitu. Sama ada satu yang hitam, itu malah anak buahnya dia. Nah coba tanya. Sini. Kamu di depan ngeliat apa sih? Ada yang penjaga gede gitu sih, perempuan. Perempuan juga? Dua? Perempuan, Apa dua satu? orang kiri kanan kan. Oh kiri kanan. Satunya bentuknya gimana? Bentuknya sih ya kayak, kalau aku nggak terlalu bisa, cuman kelihatan bentuknya aja gitu, perempuan. Satunya perempuan, keduanya perempuan. Satunya tapi nggak kelihatan bentuknya. Nggak terlalu kelihatan. Oh, jadi sama juga nih. Tapi satunya dia nggak kelihatan bentuknya. Tapi ada anak kecil juga ya di sini. Ada. Iya. Ada dua kan? Lari ya. Kakak adik kayaknya. Nggak, tapi dia nggak bisa ngelihat yang kayak bentuk itu. Aku juga ngeliat. Karena aku pernah dibuang, karena dulu benar-benar jelas dan itu nangis-nangis. Siapa? Akunya, tapi Oh, kecil. tapi dia tadi tuh nggak ngelihat kayak bentuknya gitu loh. Tapi dia bilang ada dua, ada satu cewek gitu. Kalau yang ada cewek juga. Dia Lihat bilang, ya ceweknya persis depan gerbang ya. Persis depan. Aku merinding. Iya, aku Kalau juga. ini merinding. Kalau yang perempuan persis di depan gerbang, tapi kalau yang gede itu agak ke belakang sana. Kalau di sini nggak tahu, aku cuma ngeliat ada dua, cuma main aja laki-laki sama perempuan. Tapi kalau di Bali tuh kalau rumahnya itu ada kayak anak kecilnya tuh, jadi dia tuh kayak buat rezeki gitu. Hidup, Mam. Iya, kayak rumah itu kayak di rumah yang Sanur juga anak kecil. Terus kantor kita juga anak kecil. Jadi kayak di Bali tuh kalau anak kecil tuh nggak ganggu, tapi dia kayak ngehidupin suasana gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Mereka juga kayaknya nggak ganggu, dua bahkan tidak bergesekan sama sekali. Ya udah mereka kayak aktivitasnya mereka aja. Tapi overall di sini nyaman banget, terus nggak pernah keganggu sih. Maksudnya yang nggak keganggu dari awal kita di sini itu loh, Fit. Kayak enak gitu, terus nggak mau pulang. Aku tuh nggak mau pulang. Nyaman, jadi males pulang gitu. Terus ngangenin gitu loh, Beb. Enak soalnya.